sebaik, sekuat, semampu apapun kita menyiapkan, hasil adalah Allah yang pegang. Hasil adalah wilayah kehendaknya. Kita bisa berupaya, Allah tetap punya kuasa. Sahabat Hasinah yang berbahagia, pernah tidak dalam satu waktu kita merasa, usaha gue udah mantep nih, udah keren, udah mateng, udah siap lah pokoknya untuk menghadapi proyeksi ini, udah siap untuk presentasi, udah siap untuk menghadirkan yang terbaik. Tiba-tiba perjalanan hujan. Tiba-tiba dalam perjalanan data-data pentingnya ketinggalan. Atau delala perjalanan macet, waktu sudah ditentukan pertemuannya, ban kita bocor, gagal pertemuan, hilang sesuatu yang kita harapkan, kecewa kita. Itu adalah sesuatu yang memberikan kita pelajaran bahwasannya sebaik, sekuat, semampu apapun kita menyiapkan, hasil adalah Allah yang pegang. Hasil adalah wilayah kehendaknya. Kita bisa berupaya, Allah tetap punya kuasa. Nah, kita bisa belajar bareng dari hal-hal seperti ini. Memang pasti kecewa. Siapa yang gak kecewa? Udah diharap-harap, ternyata gak dapat. Nah, pasti kecewa kan? Pasti kecewa. Tapi ada hal yang seharusnya membuat kita bangkit lagi dan terus semangat. Apa itu? Cara-cara yang kita tempuh adalah cara yang mulia. Kita bekerja dengan cara yang jujur, kita berbuat dengan cara yang baik, dan tentunya kegiatan dan apapun yang kita lakukan, kita niatkan untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi begini teman-teman, sahabat semuanya, beribadah bukan hanya bicara tentang sholat saja, zakat saja, puasa saja, atau bahkan naik haji saja. Tidak. Beribadah kepada Allah adalah penghambaan di mana segala bentuk tindak tanduk kita niatkan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi seorang guru, mendidik murid dengan sepenuh hati itu adalah ibadah. Bagi seorang pengusaha, ia berlaku dalam kegiatannya dengan jujur, baik, dan tidak menipu, dan dihidupi keluarganya melalui uang itu juga merupakan ibadah. Bagi kita pekerja-pekerja yang melakukan pekerjaan kita dengan jujur, dengan tulus, itu juga sebuah ibadah. Artinya Allah tidak menyempitkan ruang ibadah setiap hambanya. Dari situ apa yang kita garis bawahi, bahwasannya sekalipun hasil adalah wilayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi kita ketika melakukan semuanya dengan tujuan dan niat yang baik, maka Allah akan berikan ganjaran. Maka jangan iri, jangan senang dengan sesuatu pencapaian yang didapat dengan cara yang tidak baik. Sekalipun hasilnya banyak, sekalipun hasilnya melimpah, itu tidak akan membawa berkah. Nah, kalau kita sudah mulai merasa lelah, merasa kok begini-gini aja ya, kok hasilnya segitu-gitu aja ya, nah ini adalah bentuk bahwasannya kita harus berpasrah setelah berusaha. Jangan memaksakan kehendak. Apa pesan Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam? Arih nafsaka minat tadbir fama qama bihi ghairuka anka la takum bihi binafsi. Jangan mencampuri urusan yang bukan kita yang punya kehendaknya. Karena apa? Pasti kita akan kecewa. Berharap pada manusia, memberikan ia hadiah, memberikan ia pelayanan yang baik sekali, tapi kita tujuannya untuk menjilat. Suatu ketika bukan balasan yang baik kita dapat, malah kita dikhianati. Nah, kecewa kita, capek kita sama dunia ini. Nah, maka dari situ perlakukanlah diri kita kepada hal-hal kebaikan, kepada hal-hal yang memang jalannya benar. Kenapa demikian? Kesempatan ini adalah kesempatan yang tidak akan pernah terulang, sahabat-sahabat semuanya. Ulama mendefinisikan dunia adalah mazru'atul akhirah, atau sawahnya untuk akhirat. Kita tanam di sini, kebaikan kita nanti kita unduk di akhirat, kita ambil panennya di akhirat.
Sehingga apa? Akhirat disebut sebagai darul jaza, tempat pembalasan. Tidak ada lagi ibadah, tidak ada lagi kita diperintahkan sholat, tetapi itu hanya tempat pembalasan. Barang siapa yang hari-harinya diisi dengan kebaikan, maka ia akan menuai kebaikan. Lalu apa gambaran yang Allah berikan kepada mereka yang merugi? Wahum yastarihuna fiha Rabbana akhrijna na'mal solihan. Mereka yang rugi di akhirat itu akan berteriak kepada Allah. Apa teriakannya? Rabbana akhrijna na'mal solihan. Ya Allah, keluarkan kami dari neraka. Untuk apa? Na'mal solihan ghairal ladzi kunna na'mal. Keluarkan kami dari neraka untuk melakukan amal-amal yang dulu kami tidak lakukan. Tapi apa jawaban Allah? Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadir. Saya kan sudah beri kamu umur. Kenapa kamu tidak mengindahkan peringatan itu? Sedangkan peringatan itu datang kepadamu. Fadzuqu fama lidh-dhalimina min nasir. Maka rasakanlah azab yang pedih dan tidak ada pertolongan bagi orang-orang yang zalim. Apa zalim itu? Zalim adalah lawannya adil. Adil definisinya wad'u syai'in ala makani. Adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau zalim lawannya adil, maka zalim adalah tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Apa maksudnya? Ketika kita punya tempat dan kesempatan untuk hidup yang harusnya kita letakkan kepada poin-poin kebaikan, melakukan kebaikan, melakukan segala sesuatu yang Allah perintahkan dan menghindari larangannya. Ketika kita hidup tidak melakukan itu, maka kita termasuk golongan yang zalim. Maka dari itu, sahabat-sahabat sekalian, hari ini yang menjadi tolak ukur utama kita adalah bagaimana kita bisa mengarahkan diri kita berjalan di atas niat yang baik, tujuan yang benar, serta dilakukan dengan cara-cara yang indah. Terima kasih. Semoga bermanfaat.